Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insan 'allamahul bayan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Shadaqul adzim, shadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita sebagai hamba Allah yang cinta dalam majelis ilmu. Talabul ilmi faridah. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Nikmat merupakan suatu hal yang harus kita ucapkan. Nikmat ini tidak lepas dengan apa yang dinamakan dengan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita rasakan tidak jauh dari apa yang kita harus bersyukur pada Allah atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, kita bersyukur pada Allah. Nikmat rezeki diberikan yang banyak, lancar dan halal, kita bersyukur pada Allah. Nikmat kita untuk bisa menjadikan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, ini merupakan suatu keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apapun yang terjadi pada diri kita sehingga nikmat kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya dicabutlah keberkahan-keberkahan pada manusia itu sendiri. Dalam surat Ar-Rahman sudah dijelaskan. Di situ disebutkan yang diulang berkali-kali. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. As-samsu wal qamaru. Ini disebutkan dan bahkan di situ dijelaskan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yaitu nikmat apa saja. Nikmat Tuhan selalu mana yang didustakan. Jadi ini selalu diulang-ulang dalam suatu Ar-Rahman yang merupakan suatu hal di mana itu merupakan suatu hal yang wajib. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sesuatu yang diulang berkali-kali dengan nikmat mana yang Tuhanmu dustakan. Yang didustakan bagaimana? Karena ini berhubungan sekali apa maksud daripada nikmat lagi yang kau dustakan. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Artinya apa? Allah itu menantang. Di sini Allah itu menantang antara jin dan manusia. Untuk mempertanyakan nikmat mana yang mereka dustakan. Makanya itu diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus ulang berkali-kali. Jangan sampai Allah cabut keberkahan. Dengan karena kita tidak bisa mensyukur nikmat, kita di golongan hamba Allah yang dicabut keberkahannya. Termasuk uququl walidin, makan yang haram, segala sesuatu itu. Ini merupakan suatu hal, jangan sampai apa yang Allah berikan kepada hambanya, kepada kita ini, sampai Allah kemudian diganti dengan laknat Allah pada hambanya, karena hambanya tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Penting sekali untuk kita jalankan. Penting sekali ini untuk kita ingat. Apapun yang terjadi harus kita feedback kembali bahwa dalam Al-Quran disebutkan wal asri innal insana lafi khusr. Sungguhnya kita hidup ini dengan sedang yang rugi. Illal ladina amanu, kecuali orang beriman. Wa amilus solihati, yang beramal soleh. Wa tawasabil haqi, orang yang bisa pegang amanah. Wa tawasabil sabar, dan orang yang sabar.
Andai kata kita mengerti tentang ini, maka kita kembali lagi dengan apa yang Allah berikan. Nikmat yang diberikan Allah pada kita. Maka timbullah apa yang namakan kita syukur pada Allah. Tantangan Allah buat jin dan manusia. Dua makhluk itu. Teguran yang menyoroti. Betapa seringnya manusia mengabaikan. Tidak mengakui. Tidak bisa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia. Kepada manusia ini merupakan suatu hal di mana manusia itu adalah sebagai hamba Allah yang memutarbalikkan segala sesuatu yang catatannya itu jelas dirubah, diobrak-abrik menjadi nggak jelas. Yang catatannya itu halal diobrak-abrik menjadi haram. Yang catatannya itu seharusnya haram diobrak-abrik, digeser-geser dikit menjadi setengah-setengah halal. Dirubah lagi menjadi halal. Inilah manusia yang mudah memutarbalikkan sebagaimana lisan mereka, lisan manusia yang nanti di alam barzah akan mendapatkan azab yang luar biasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Kalau kita bisa mensyukuri nikmat Allah, kita bisa menjadikan diri kita dan menempatkan kita pada posisi dan porsi-porsi tertentu yang sudah Allah gariskan, yang sudah Allah tetapkan. Insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang istiqomah. Tetapi kalau kita tidak bisa menetapkan diri kita sebagai hamba Allah yang pada porsi tertentu, yang Allah sukai, maka nerakalah tempat kita. Masyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amal yang Ustaz muliakan. Benturan-benturan seperti ini yang sering terjadi pada sekarang di era zaman globalisasi seperti sekarang ini, di ending-endingnya akhir-akhir zaman, di mana manusia sudah tidak memperdulikan lagi posisinya sebagai wanita, di mana wanita sudah tidak bisa lagi memprediksikan dirinya sebagai orang yang seharusnya di rumah, di mana manusia pada waktu itu sekarang ini, di mana seorang imam, pemimpin dalam rumah tangga, seorang suami sudah nggak berfungsi sebagaimana imam. Suami berusaha memutarbalikkan fakta. Istri berusaha untuk mengembalikan fakta itu menjadi suatu hal kebohongan. Rusak kalau sudah seperti ini. Suami berusaha memutarbalikkan fakta, istrinya adalah merubah fakta ini menjadi suatu kebohongan. Hancur. Sakinah mawadah hilang. Nikmat sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Terjadilah suatu pengrongrongan rasa nikmat sehingga manusia tidak bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pada waktu zaman seperti ini mereka enggan untuk melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan. Bahkan mereka pada berhamburan, berlomba-lomba untuk memerangi ibadah, untuk membesarkan dan menjadikan suatu ladang kemaksiatan adalah nomor wahid. Loh, kok bisa seperti ini Ustaz? Bagaimana mereka ini menjadikan segala kemaksiatan nomor satu? Apa buktinya Ustaz? Buktinya sekarang sudah di mana di dunia, di mana hari rayanya para iblis, hari lahir, hari jadinya para jin, malah yang memperingati manusia. Apa namanya? Halloween party, Halloween day. Ini sudah suatu hal di mana kita seperti diperbudak oleh iblis. Di mana kita harus menyembah iblis. Kalau sudah seperti ini, maka timbullah apa yang dinamakan murtanisasi. Yaitu terjadilah murtad yang Allah tidak akan terima lagi kalau meskipun mereka taubat. Jangan sampai kita murtad. Jangan sampai kita hal-hal segala sesuatu syirik. Karena dosa ini merupakan dosa besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kriterianya syirik, Ustaz? Nanti ada penjelasan tersendiri.
Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amal yang saya muliakan. Makanya kita sering sekali kita kaji tiap pagi. Kenapa? Untuk saling mengingatkan. Meskipun itu satu ayat, kita ingatkan. Kita jadikan diri kita ini menjadi suatu hal yang wajib. Wajib apa? Wajib tolabul ilmi. Wajib mencari ilmu. Ilmu dalam apapun bentuknya, kita wajib mencari ilmu. Terutama ilmu yang berhubungan dengan agama-agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai kita menjadi hamba Allah, karena kita tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa menjalankan perintah Allah, sehingga kita digolongkan sebagai hamba Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, sebagai hamba Allah yang mendustakan agama-agama itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim syahun. Lupa sholat, lalai dalam sholatnya. Sholat dianggap sebagai hal mainan. Sementara kalau berhubungan dengan kemaksiatan, nomor satu. Sementara mereka ketika nyanyi-nyanyi di panggung dengan goyang koplo atau goyang apapun, 1 jam betah, 1 jam kerasan. Coba kalau sekarang dibalik, mereka di dalam masjid istiqab 1 jam hancur. Hancurnya gimana? Tidur dia. Kenapa ya sekarang Uzet? Justru mereka itu yang nggak sholat, nggak ibadah itu, justru mereka hidupnya enak-enak. Hidupnya nyaman. Hidupnya bahagia. Kenapa justru orang Islam hidupnya seperti ini? Banyak hutang, banyak segala kesulitan. Karena untuk apa iblis ini mengganggu atau menggoda hamba-hamba Allah yang sudah jelas tidak masuk neraka, yang sudah jelas mereka itu bukan orang muslim. Maka dia kerahkan daripada mubadir, lu godain itu. Biarpun tidak digoda, dia sudah masuk neraka. Goda ini nih yang mau masuk surga ini. Kerahkan semua mereka hamba Allah yang beragama Islam, yang taat pada Allah, yang senantiasa menjalankan sholat 5 waktu, tidak pernah meninggalkan sholat, senantiasa menjalankan sholat sunnah, wa minal laili tahajjud, tidak pernah lepas, sholat duha senantiasa dia jalankan. Mereka ini yang nanti dikucur, dikerumuni, kemudian dikeroyak mereka sebagai hamba-hamba Allah yang kelasnya jin, kelasnya iblis. Tanpa sadar. Kita dikeroyak tanpa sadar. Kanan ada, kiri ada. Hati ini dalam tubuh kita full. Apa? Full iblis ada di dalam sini. Bahkan salah satu riwayat mengatakan, kenapa kita zikir ini 36? Setiap pergelangan, setiap sendi-sendi ini dihuni minimal satu iblis, satu jin. Tugasnya masing-masing ada sini. Seluruh organ tubuh ada 360 persendian. 360 jin ada dalam kita. Iblis ada dalam kita. Belum di hati. Belum ditempati di pikiran dan segalanya. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tantangan Allah buat manusia dan jin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Gambaran-gambaran seperti ini yang pada notabene-nya nggak jelas, kadang notabene-nya jelas. Gambaran-gambaran seperti ini, mari kita bersama-sama, kita bareng-bareng untuk apa? Untuk berusaha menempatkan segala sesuatu yang diperintahkan Allah kita jalankan, kita utamakan. Yang dilarang Allah kita singkirkan bareng-bareng. Dengan cara apa? Dengan cara kita media dakwah seperti ini. Dengan cara apa? Dan cara kita menyampaikan meskipun cuma 1 ayat. Mereka hamba Allah yang berdosa ketika dia punya ilmu banyak. Dia jebolan pondok pesantren. Begitu keluar dari pondok pesantren, tidak bisa mengajarkan ilmunya. Ilmunya dipegang sendiri. Tidak bisa mengajar. Tidak bisa menyampaikan meskipun itu 1 ayat. Tidak bisa. Tidak ada apa-apanya seperti ini. Beda mereka. Yang ikhlas ridho. Meskipun tidak jebol dari apa. Meskipun dia tidak belajar di pondok. Meskipun dia tidak belajar dimanapun. Tetapi tekadnya dia luar biasa. Dakwah jihad di hadapan Allah. Baca 1 ayat disampaikan, baca 1 ayat disampaikan, baca 1 ayat dalam Al-Quran dan tafsirnya disampaikan. Masya Allah, ini pahalanya luar biasa. Orang-orang seperti ini yang dicari. Orang-orang seperti ini yang merupakan bagian daripada jihad ilmu. Yang syahid ilmu. Masya Allah.
Dan sekarang jarang orang seperti ini. Pada rata-rata mereka semua sekarang ini, manusia sekarang ini rata-rata seperti itu. Dunia diutamakan nomor satu. Hubud dunia adalah merupakan suatu hal yang paling penting. Peranannya, prediksinya adalah luar biasa. Mencintai dunia, cintai dunia, cintai dunia, cintai kekayaan. Sampai dia dibungkus segala apa yang dinamakan harta. Dan dibungkus dengan harta, otomatis pikiran kita timbullah apa yang dinamakan bapak-bapaknya pelit. Pelit, pailit, bin medit. Masyiral muslim muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan satu ayat ini bisa memberikan kita sinaran rohani di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita jadikan sebagai hamba Allah istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam suatu hal yang berhubungan kita sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.